Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu banyak rezekinya. Untuk pembacaan kali ini adalah menguak di balik diamnya dia, ya. Menguak di balik diamnya dia. Kenapa sih dia diem? Tadinya nggak diem loh Kamela dia ini, tapi tiba-tiba dia diem gitu aja. Mungkin kita punya hal kecil yang didiskusikan terus tiba-tiba dia diam. Bahkan mungkin ya yang tidak bicara ya. Kenapa dia tiba-tiba tidak bicara? Di balik tidak bicaranya dia padamu. Kita akan lihat ya untuk energi yang tertangkap saat ini. Energi yang tidak bicara padamu. Sendu. Itu kata pertamaku. Sendunya kenapa? Sendunya ya dia ingin mencari sebuah ketenangan. Kalau kita lihat kartu 9 cups itu ketenangan dalam diri sendiri, tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan kamu dalam circle-nya dia, circle pribadinya dia. Apa yang membawahi di sini? Kenapa seperti itu? Energinya sakit, energinya kecewa berat, ya, kecewa berat. Terus di sini aku melihat ada energi yang sepertinya dia sudah berkali-kali merasakan seperti ini. Ten of Swords, ya, Ten of Swords sendiri itu menunjukkan kekecewaan yang kayak sudahlah, aku dengar kayak gitu. Ya, kita lihat lagi di sini apa yang menyebabkan sebelumnya. Pikirannya terusik. Hubungan ini sepertinya ketika dijalani, ya, ketika hubungan ini dijalani, aku melihatnya ada beban pikiran yang besar di dia, ya, sehingga ada mati rasa. Yang tadinya dia suka sama kamu, karena ada sesuatu hal yang terus-terus bergeming, ya, berputar-putar aja gitu, tidak ada perubahan, sampai dia mati rasa dan akhirnya sudahlah. Kita lihat lagi pemicunya. Begini, ini seperti kayak ada yang tidak bisa mengulang atau tidak menerima masa lalu. Kartu Death, Two of Swords, The Lovers. Berarti intinya dalam hati di sini, ya, dalam hati di sini ada energi yang seperti sudah diputuskan, ya. Namun kayak gimana ya? Ini tuh terkait dengan energi masa lalunya dia gitu loh. Dia baru putus dan ini sudah menjadi satu keputusan besar ketika dia mengenal sama kamu. Berarti ada yang sudah diputuskan. Namun ketika dijalani, sepertinya ini menjadi konflik masa lalu dia. Saya nggak tahu kenapa. Apakah kalian itu sering mempertanyakan, sering kepo, sering ungkit-ungkit masa lalu? Ada kartu Queen of Wands, dominasi. Ya, dominasi. Oke. Dengan adanya kehadiran kamu, aku pakai bahasa manusia yang lebih mudah ya. Ada ngerasa kayak dibejek-bejek atau dijajah. Ya, karena di sini dia melihat kamu adalah sesosok yang sangat dominan, sesosok yang tidak bisa membuat tenang, dan memberikan kecemasan secara personal sama dia. Ini yang aku lihat. Kenapa dia tiba-tiba Nine of Cups? Dia pengen sendiri. Dia sekarang lagi lebih tenang begini. Gitu. Seberapa dia menilai kamu? Aku akan lihat ya. Seberapa dia menilai kamu? Kamu ini adalah sosok yang dominan. Keluar kartu 2 Queen.
ya, sosok yang dominan, sosok yang meleader, dan sosok yang di sini cepat bergerak, memaksa, cepat emosi, sensitif. Apakah kamu sosok tersebut? Karena kalau saya lihat banyak sekali kayak perilaku atau behavior yang sebenarnya kalau aku lihat itu kayak gimana ya? Mungkin kamu terlalu cinta sama dia. Kamu terlalu cinta sama dia sehingga kadang-kadang orang cinta itu kayak merasa diinjek atau ngerasa di apa ya? Yang pasti ini harus nurut gitu loh. Dia harus nurut kamu. Mungkin kamu nggak ada maksud seperti itu, tetapi yang terjadi adalah begitu, gitu loh. Yang dia rasakan adalah dia harus nurut kamu. Karena di sini ada kartu Queen 2, ya, kartu Queen of Wands sama kartu Queen of Cups. Kamu tuh mendorong perasaan yang besar kepada dia, cenderung kayak mendorong dia untuk melakukan sesuatu, sehingga di sini dengan tekanan-tekanan yang ada, aku ngelihatnya dia tuh kayak tidak bisa berpikir jernih gitu loh. Dan sangat menyayangkan kenapa bisa seperti itu energinya ya. Kita lihat kartu Eight of Cups, The Devil, dan ada kartu Ace of Swords. Aku bisa merasakan energi kamu adalah energi yang sebenarnya kayak berusaha untuk melepaskan dari masa lalu. Namun entah kenapa kadang-kadang tidak bisa konsekuen gitu loh. Masih kayak ngerasa mungkin kamu berlebihan memikirkannya. Ya, memikirkan masa lalu seseorang gitu loh. Kamu ninggalin sesuatu, atau kamu merasa menerima masa lalu dia tapi dengan banyak pertanyaan. Jadi kamu pergi begitu saja, yang dimana itu tidak disembuhkan sejak awal kalian jadian. Itu yang aku baca di sini. Dan ini mungkin bukan pembacaan untuk semua orang ya teman-teman, karena ini lebih ke spesifik. Energi yang aku baca adalah seperti ini. Kamu tuh selalu merasa cemas. Kamu tuh selalu merasa kayak tertandingi dengan masa lalunya dia. Sehingga aku bisa melihat hubungan kamu dengan dia yang tadinya baik-baik saja berubah menjadi sebuah kesedihan. Kenyamanan berubah menjadi kemurungan. Wow. Ten of Pentacles, Judgment, dan di sini kamu pengen menunjukkan sama dia bahwa kamu tuh lebih. Karena energi lebih ini itu yang menekan dia, teman-teman. Sebenarnya kamu tuh nggak perlu kayak ngungkit-ngungkit masa lalu. Udah itu, kalau misalnya kamu menemukan sesuatu di handphonenya dia, ya bisa aja sih kayak kamu juga tiba-tiba ada mantan kamu nyapa gitu. Kalau misal kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan, atau masih ada kata kangen atau apa, ngomongin dulu baik-baik. Ya, ngomongin dulu baik-baik, gapin dulu lah ibaratnya. Aku tidak akan membuka lagi, tapi aku minta tolong kamu juga menghormati aku dong, gitu. Aku kuncinya gini teman-teman, aku tuh selalu punya beberapa lapis ya, aku nggak bisa sebutin berapa. Aku punya beberapa lapis kesabaran yang sebenarnya itu juga nggak bagus untuk kesehatan mental aku juga. Karena ketika aku masuk rumah sakit kemarin, salah satu alasannya itu karena aku terlalu banyak mendem marah tuh dalam diri gitu. Kalau seandainya itu keluar berarti udah kelewatan orangnya. Ada kartu Nine of Pentacles, Judgment, dan Tower. Karena kamu di sini ingin terlalu membuktikan sesuatu kepada dia, sehingga semuanya tidak berimbang dan menjadi the tower, menjadi sebuah kehancuran. Ibaratnya ada rasa angkuh di sini. Kamu selalu merasa tersaingi dengan masa lalunya dia. Padahal nggak seperti itu. Nanti kita akan coba, aku rencananya mau buka channel baru untuk membahas lebih singkat, karena itu semuanya akan jadi shorts ya teman-teman. Kita akan masuk ke tema-tema inilah. Kalau kalian di sini nggak sempat nonton video panjang, aku akan buka untuk
video pendeknya ya. Nah, dari hal yang aku bisa baca di sini, apa yang dia dapat adalah sekarang ini kenapa dia diam, dia kayak ngerasa lebih baik untuk tidak mencampuri kehidupan kamu dulu. Dia di sini pengen bebas karena ada kartu The Fool. Dengan diamnya dia merasa adanya kebebasan. Tapi kebebasan itu bukan berarti di sini dia tidak dia tidak dengan adanya kebebasan ini dia tidak bertindak gegabah dalam mencari pasangan, karena aku ngelihatnya ada 2 kartu yang terbuka tadi. Dia tetap pengen mencari seseorang yang benar-benar kayak cocok sama dia. Apakah dengan diamnya dia di sini dia melewatkan kesempatannya untuk menyatu dengan kamu? Aku akan bacakan ya. Sebetulnya apakah dia melewatkan kesempatannya? Tapi kan kita besok mungkin udah mau tunangan, udah mau apa. Aku bilang dia masih bertahan dengan kamu. Hanya kondisinya dia sedang pengen diem aja, ya. Dan nanti akan ada sebuah break silence. Tapi kita akan lihat dulu nih break silence-nya kayak apa ya, teman-teman. Tuh, ada kartu Page of Swords. Ya, ini aku tidak bisa bilang endingnya seperti apa. Tetapi nanti ketika dia sudah baikan, ya, dia akan mulai nyapa kamu lagi. Ya, tapi tergantung dari ketenangan dan ada penerangan di hatinya. Kira-kira berapa lama, Kak? Aku nggak bisa pastikan kapan ya. Ini kartu The Emperor itu masuknya adalah ke energi Aries ya, teman-teman. Cuman ya kamu tunggu aja 4 minggu dari sekarang atau maksimal 4 hari. Maksimal banget nih. Kalau kita bicara Aries ya ke bulan April depan. Kalau udah lewat ya mendingan kita afirmasikan yang baik ya. Sekitar 4 hari, 4 minggu, 4 bulan maksimalnya. Gitu teman-teman. Yang bisa aku sampaikan di sini kepada kalian ya, setelah kita buka semuanya, kita kupas tuntas mengenai kenapa dia tiba-tiba diam, kenapa tiba-tiba dia tidak komunikasi, menguak diamnya dia. Hal yang bisa aku sampaikan adalah sayangi waktu. Sayangi waktu dengan apa? Dengan kita tidak menyenggol, tidak mengungkit masa lalu dan fokus ke depan. Kalau misalnya dia tidak ada kabar 1 hari, 2 hari, atau 1 harian aja, kita besoknya dia ngabarin kamu lagi, udah diemin aja, maksimal 3 hari. Jadi gini, kunci aku begini. Kalau ada orang yang tiba-tiba hilang dari kamu ngechat nih misalnya. Dia tapi tanpa sebuah pernyataan atau apapun gitu, tiba-tiba dia diem ya, kalian gak ada masalah, tunggu maksimalnya 3 hari. Kalau misalnya maksimalnya 3 hari memang dia tidak nyapa kamu, berarti dia marah besar ya. Itu ya kamu harus menunggu sampai reda. Tapi kalau misalnya memang dia tidak mau kehilangan kamu, biasanya ya kurang dari 3 hari udah nyapa lagi. Aku merasakan dia ingin menjadikan momen diamnya dia ini itu untuk lebih mengilhami arti sebuah hubungan. Banyak koreksi ya. Aku bilang banyak koreksi adalah dia mencoba untuk nyaman gitu. Dia mencoba untuk nyaman, memperbaiki diri, menerima setiap koreksi, merenungi setiap kesalahan. Yang kedua di sini dia diam itu tujuannya adalah supaya nanti dia bisa menerima omongan-omongan yang kamu lontarkan. Ibaratnya kayak mempersiapkan mental dulu. Ya, mempersiapkan mental dulu supaya apa? Supaya nanti dia kembali fresh gitu. Tapi ya gini ya teman-teman. Untuk kondisi masalah-masalah pasangan diam, itu kita harus lihat dulu beberapa faktor. Apakah dia diamnya dikarenakan memang sudah putus? Apakah dia tiba-tiba diam? Atau memang hanya masalah kecil? Masalah salah paham seperti ini?
Mungkin ada sikap dari kamu yang berulang-ulang kamu lakukan, sehingga orang ini ngomong kayaknya kita udah nggak bisa deh. Orang tuh kan punya batas sabar ya teman-teman. Kita nggak bisa mengharapkan seseorang itu kayak ngemis ke kita terus. Kita nggak boleh menjadi seseorang yang dominan. Kenapa kita tidak mendominasi diri kita sendiri? Jadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih intelek, lebih banyak belajar lagi, lebih banyak sabar gitu ya. Tapi saran aku di sini ya teman-teman, apa yang bisa didiskusikan didiskusikan. Tapi jangan pernah kalau mendiskusikan masa lalu kecuali ada akibat sebab akibat di kemudian hari. Ya, kalau misalnya tidak ada sebab akibat di kemudian hari, mendingan kalian nggak usah ngebahas apapun. Itu pesan aku. Karena kenapa? Efeknya nanti akan berjangka panjang. Ibaratnya kayak ngungkit-ngungkit sesuatu yang kamu tidak rasakan. Kamu juga punya masa lalu, tapi apakah dia membahas masa lalumu terus? Gitu. Ya, biasanya orang-orang yang membahas masa lalu itu selalu punya sisi insecure yang berlebihan. Mungkin dalam bacaan ini, misalnya kamu, atau mungkin energinya bisa kebalik, diamnya dia ya karena dia ngebahas mantan kamu. Bisa jadi. Cuma gini, setiap ada orang membahas masa lalu, kalau misalnya dia membahas masa lalu kita harus ngomong kayak gini ke dia. Sudahlah, kamu tenang aja ya, masa lalu itu sudah lewat, yang aku fokuskan sekarang adalah bersama diri kamu. Besok-besoknya, kalau dia ngebahas lagi, ulangi terus. Ya, ulangi terus sampai kamu benar-benar habis kesabaran. Gitu. Biasanya orang yang insecure berkali-kali, kalau udah digertak atau tiba-tiba langsung ambil tindakan, udah kita selesai aja deh. Biasanya akan ketakutan sendiri. Kalau nggak gitu nggak akan sadar. Oke? Mungkin yang dilakukan sama dia mungkin seperti itu. Gertak dulu kamu, jadi biar ada efek jerah. Tapi bukan berarti di sini nih mau putus, bisa aja dalam waktu. Orang kan kadang-kadang tuh pengen ada ketenangan. Kira-kira gue enak nggak ya tanpa dia? Gitu, ya. Di sini ada to the sea. Aku bisa melihat energi orang ini itu tetap mencari ketenangan, ya ibaratnya kayak pengen lepas dulu. Apakah kamu dalam circle-nya dia? Enggak. Di sini hanya dia dengan pikirannya sendiri. Yang kedua, Treasure Island. Dengan adanya dia fokus ke dirinya sendiri dulu ya, tanpa ada campur tangan dari kamu, mungkin di sini dia menemukan kebahagiaan dulu. Biarkan dia memiliki waktu seberapa banyak yang dia perlukan. Kalau seandainya kamu tidak diblok sama dia, kamu coba untuk WhatsApp. Tapi kalau misalnya kamu diblok sama dia, coba pakai nomor lain. Jika memang sudah 4 hari lebih dan kamu pakai nomor lain dia nggak ada kabarnya, bahkan dia ngeblok lagi, berarti kamu harus tahu bahwa dia belum siap. Coba lagi, pakai nomor lain lagi. Sekali lagi pakai nomor lain lagi, setelah seminggu dia masih ngeblok lagi, berarti ending. Dia maunya endingnya kayak gitu. Jangan ngarepin bertahun-tahun ya. Yang aku bisa rasakan saat ini ketika dia diam, merenung, adalah dia merasa lebih terberkati. Jadi gini teman-teman, aku nggak bisa mengatur bagaimana kejadian di lapangan itu bisa selalu baik ya. Tapi dari sini kita tahu nih, pikiran dia bahwa dia butuh ketenangan, dia ingin merasa terberkati, dia mengumpulkan kembali energi positif dalam dirinya. Kamu tunggu aja maksimalnya yang 4 bulan, 4 hari, 4 minggu. Kalau misalnya memang kabarnya memang sudah lewat dan kamu pengen ngabarin dia, pakai nomor lain, apakah masih di blok juga? Ya udah, selesain aja. Berarti dia bukan jodoh kamu. Oke? Aku sudah melewati fase-fase itu sama sama pacar aku yang sekarang. Ya, udah ngelewatin masa-masa seperti itu. Ngeblok, unblock. Itu udah capek. Udah nggak main. D, B, E, L, kemudian W, K, X, O, V, G, Y. Kemudian di sini kita ambil untuk inisialnya
Di sini ada Scorpio, Taurus, Sagittarius. Kemudian ada energi yang tertarik di sini Virgo dan juga Cancer. Kalau misalnya namanya ada dan hurufnya ada, zodiaknya ada, ya berarti pembacaannya 80% ya. Ini aku tambahin lagi, ada Pisces, ada Leo, dan ada kartu apa ini? Aries ya. Capricorn. Lalu aku tambah 2 lagi. Ada Aries dan juga ada Aquarius. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembacaan siang ini. Di balik diamnya dia ada kisah ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian, banyak rezeki. Bye-bye.